Tidak boleh begini ya. Apakah boleh bisa begini? Nah, bisa begini kan sama nih Bang. Gitu kan sama nih. Gitu. Apakah bisa kita compile itu ini? Nah, error dia ya nggak bisa. Karena array itu nggak kayak variabel yang bisa kita langsung samain. Maka kita harus satu-satu ya. Maka kita harus pakai looping. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, video kali ini Bang Rajo akan mengajarkan cara kita menyalin isi dari sebuah array gitu ya. Bagaimana caranya? Apakah langsung pakai sama dengan seperti variabel atau seperti apa? Oke, kita mulai. Oke, kita mulai include IOStream using namespace std. Oke, integer main. Oke, misalkan kita punya array seperti ini. Oke, misalkan 1 2 3 4 5. Oke, 5 aja. Nah, kemudian kita misalkan punya array integer i, integer p. Kemudian kita mau p itu sama dengan size of dari array dibagi dengan size of dari isi array gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kita punya variabel deh. Kita punya variabel yang akan menyalin itu misalkan tempe gitu ya, tempat. Biar sama ya. Jumlahnya biar sama antara array ini kan misalkan 5, maka dia dideklarasikan 5 array gitu. Oke, selanjutnya kita sekarang ada misalkan cara nyalin seperti ini ya, kita pakai pointer gitu. Pointer tuh apa sih? Pointer itu ibaratnya alamat ya, alamat rumah. Jadi alamatnya sama gitu ya. Si A alamatnya di Jalan Mangga, si B alamatnya Jalan Mangga nomor 1, sama-sama Mangga nomor 1, berarti alamatnya sama ya. Si A tadi si array ini, si B berarti si B ini. Jadi dia punya alamat yang sama gitu. Nah, misalkan kita bilang gini, B sama dengan ARR gitu. Oke, ya B sama dengan ARR. Nah, itu berarti alamat si A, si B sama ARR itu sama. Nah, B-nya pointer ini hanya menyimpan alamat ya. Alamat apa itu, Bang? Alamat memori ya. Jadi kalau kita cout di sini, kita coba cek ARR 0 ya. Kemudian kita cetak juga misalkan yang B-nya B 0 gitu ya. Oke, kita ini deh. Nah, ini kalau kita compile ya, kita nah itu sama satu gitu ya, karena dia alamatnya sama. Nah, sebenarnya ini bukan nyalin arah ya, ini cuma nunjukin bahwa kita bisa kalau pakai pointer itu nunjukin bahwa dengan disamain alamatnya kita bisa ubah isi arraynya dengan yang sama gitu ya. Maksudnya arraynya jadi sama, si B itu jadi punya alamat yang sama, nunjuk ke alamat yang sama. Nah, misalkan di sini Bang Rajo ubah gitu ya, si ARR ke 0 ini Bang Rajo ubah jadi 9 gitu. Kemudian kita cetak ulang. Kita cetak ulang di sini di bawahnya. Ini kita cetak ulang. Nah, kalau kita running ya, kita running ulang. Nah, si B juga jadi 9 juga gitu. Ya karena dia walaupun dia sama dengannya di sini ya, di atas doang gitu. Di sini kan nggak ada sama dengan lagi, tapi kita ngerubah array. Karena dia menunjuk alamat yang sama. Nah, sekarang gantian. Coba yang B-nya kita ubah, yang satunya kita ubah jadi 8 gitu. Oke, kita cetak yang satunya si array. Yang satu juga yang B gitu. Oke, kita compile, kemudian kita running. Oke, nah si B, si array itu juga berubah jadi 8 juga ya untuk indeks ke satunya. Si B juga jadi 8. Oke. Nah, selanjutnya adalah
bagaimana cara kita ya supaya bukan seperti ini gitu ya. Jadi ini kan cuma nunjukin, Bang Raja cuma ingin nunjukin bahwa bisa kita menyalin dengan menggunakan menyalin alamatnya, bukan menyalin arraynya gitu ya. Oke, sekarang kita akan menyalin arraynya tidak dengan cara ini. Kita mau yang beda gitu ya. Nah, sekarang kita salin, ini nggak apa-apa ya buat ini, buat pengetahuan. Nah, kita akan salin dengan tentu kita harus tidak boleh begini ya. Apakah boleh bisa begini? Nah, bisa begini kan sama nih Bang. Gitu kan sama nih. Gitu. Apakah bisa kita compile itu ini? Nah, error dia ya nggak bisa. Karena array itu nggak kayak variabel yang bisa kita langsung samain. Maka kita harus satu-satu ya. Maka kita harus pakai looping. For gitu ya. I sama dengan 0. I lebih kecil dari P. I plus plus gitu. Oke ya. Oke, biar jelas aja digeser-geser. Nah, sekarang baru kita temp I gitu ya. Sama dengan array I gitu. Kemudian kita coba kita running ya. Kita cout maksud Bang Raja. Cout untuk si ARI dulu deh, yang ini dulu deh. Ya. Oke, kemudian sorry ini tadi titik komanya belum, kemudian kita cout n gitu. Kemudian kita print lagi yang temp. Kita print yang temp. Oke, nah ini kalau kita running. Oke, temp kenapa dia before token temp titik koma. Oh, ini dia titik koma. Aduh, titik koma lupa mon. Kita compile. Oke, kita running ya. Nah, kita lihat nih sama ya. Si temp 1234, si arraynya juga 134. Nah, tapi kalau kita ubah di sini misalkan kita copy ya. Oke, Bang Raja melakukan mengubah data daripada si array gitu ya. 0 sama dengan 9. Nah, yang berubah hanya punya si array aja ya. Punyanya temp nggak ikut berubah. Jadi kita running ulang. Nah, jadi si array berubah 9, si temp tidak ya. Karena memang dia beda ya. Rumahnya beda. Gak kayak tadi yang B tadi ya. Yang B tadi itu rumahnya sama. Jadi begitu kita ubah B-nya datanya kita ubah si ARR itu yang array tadi itu ikut berubah ya. Kalau si B ikut berubah juga gitu. Ya sama kalau kita arraynya kita rubah, si B-nya juga berubah. Kalau si B-nya kita ubah, maka si AR-nya juga berubah gitu ya. Nah, kalau yang temporary ini enggak. Seperti itu. Oke, ya, Sobat OSL. Semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Watching Lab. Karena video selanjutnya tentang belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.